Kisah penaklukan kota Mekah. Ia adalah hari yang dikenang, hari penaklukan terbesar, di mana Allah muliakan agamanya, Rasulnya, dan hamba-hambanya yang jujur. Hari di mana Allah membebaskan rumahnya dari genggaman kaum musyrikin. Peperangan ini disebabkan oleh orang-orang Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah, di mana mereka menjalin kesepakatan dengan para sekutunya untuk menebar permusuhan dengan kaum muslimin. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan untuk berperang, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja menyembunyikan berita ini dari telinga orang-orang Quraisy agar tidak banyak terjadi pertumpahan darah. Maka ketika Hatib menulis surat kepada kaum Quraisy guna memberitakan tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengabarkan hal tersebut kepada nabinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengutus orang untuk mengejar surat yang akan dikirim kepada Quraisy sebelum sampai ke tangan mereka. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak menuju kota Mekah pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah dengan pasukan yang berjumlah 10.000 personel. Ketika mendengar berita tersebut, beberapa orang Quraisy mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerah dan masuk ke dalam agama Islam, seperti paman Nabi Al-Abbas dan Abu Sufyan bin Harb. Rasulullah juga memerintahkan para pemimpin pasukan agar tidak memerangi mereka kecuali orang-orang yang memberikan perlawanan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengumumkan keamanan bagi para penduduk kota Mekah. Beliau berkata, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Dan siapa saja yang menutup pintu rumahnya, maka ia aman. Dan barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram, maka ia aman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah di hari pembebasan. Sementara beliau menundukkan dagunya ke arah pelana tunggangannya sebagai bentuk ketawaduan kepada Rabb-Nya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tawaf mengelilingi Ka'bah, sedangkan di sekitarnya ada 360 berhala, dan beliau pun menghancurkan patung-patung tersebut dengan busur panah yang ada di tangannya sambil membaca firman Allah Ta'ala. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Patung-patung tersebut akhirnya berjatuhan satu persatu. Dengan demikian, kota Mekah telah disucikan dari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dengan penaklukan yang agung, dan kini ia kembali menjadi tempat tegaknya tauhid serta tempat tersebarnya hidayah Islam ke seluruh penjuru dunia.